ajaran Syekh Siti Jenar ini tentang manunggaling kawula Gusti ini bukan lantas Syekh Siti Jenarnya itu menjadi Tuhan, bukan lur, bukan. Akan tetapi ya, karena Syekh Siti Jenar menjalani proses zuhud ya, proses dimana dia melakukan perenungan diri ya, taubahnya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW di Gua Hira selama 40 hari ya, akhirnya sadar ya, sadar bahwa sejatinya selain Allah itu mati, bahwa sejatinya selain Allah itu tidak ada. Nah, artinya sifat kemanusiaan di dalam dirinya, sifat makhluk di dalam dirinya ini telah fana, telah sirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Saudaraku dimanapun Anda berada, yang nampak ataupun yang tidak nampak, semoga kalian semua berbahagia. Semoga dalam sukacita jangan kasih ruang pada diri kita untuk menerima penderitaan. Karena yang mau menderita atau bahagia itu bukan diri kita, yang menentukan bahagia atau menderita adalah diri kita sendiri, bukan satu keadaan, bukan satu orang. Maka dari itu jangan biarkan diri kita menderita. Nah, baik para sedulur saudaraku ya, apa ini topik yang akan saya angkat kali ini? Kali ini saya akan mengangkat sebuah topik ya, tentang manunggaling kawula Gusti. Apa itu manunggaling kawula Gusti? Nah, apa yang saya sampaikan itu ya hakikat. Hakikat itu ranahnya adalah ruhania. Jadi tolong ya, terima dengan rasa, terima dengan hati. Jadi satukan jalur, satukan sudut pandang agar tidak terjadi salah paham di situ. Dan paling penting lagi, tonton sampai habis, jangan di loncat-loncat ya. Nanti akan terjadi gagal paham di situ loh. Ya. Manunggaling kawula Gusti itu ya bukan bersatunya manusia dengan Tuhan ataupun manusia menjadi Tuhan. Tidak demikian sedulur, tidak demikian. Manusia akan selamanya manusia, tidak akan pernah bisa menjadi Tuhan. Nah, ini anggapan orang-orang yang tidak mau mendalami ilmu kan langsung memvonis sesat. Ya karena dia menganggapnya manusia itu menjadi Tuhan. Nah, ketika kita masuk dalam sisi hakikat ya, yang dimana hakikat adalah membahas kerohaniannya seseorang manusia ya, tentu ya, nanti akan ketemu lur bahwa yang bersatu dengan Tuhan itu bukanlah unsur lain, akan tapi unsur diri dia sendiri, unsur Tuhan itu sendiri yang disebut sebagai ruh. Ini lur ya, jadi harus bisa difahami menggunakan rasa. Jangan pernah kita tangkap menggunakan pikiran, karena pikiran tertujunya pada fisik loh ya. Baik, ngaji santai sambil rokokan dulu lur. Manunggaling kawula Gusti itu sebetulnya tidak ada unsur manusianya yang masuk ataupun bersatu dengan Tuhan ya. Manunggaling kawula Gusti bukan unsur lain selain unsur Allah yang masuk ke dalam diri Tuhan. Nah, ajaran Syekh Siti Jenar ini tentang manunggaling kawula Gusti ini bukan lantas Syekh Siti Jenarnya itu menjadi Tuhan, bukan lur, bukan. Akan tetapi ya, karena Syekh Siti Jenar menjalani proses zuhud ya, proses dimana dia melakukan perenungan diri ya, taubahnya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW di Gua Hira selama 40 hari ya, akhirnya sadar ya, sadar bahwa sejatinya selain Allah itu mati, bahwa sejatinya selain Allah itu tidak ada. Nah, artinya sifat kemanusiaan di dalam dirinya, sifat makhluk di dalam dirinya ini telah fana, telah sirna. Nah,
Jadi sudah tidak terlibat lagi lho. Sifat manusiawiyahnya ini sudah tidak terlibat lagi, sehingga yang ada hanya ya manunggal kepada sang sejati, manunggal kepada Tuhan itu sendiri. Nah, manusianya kan mati lur ya, manusianya kan nggak ada ya. Masa manusia yang mati, manusia yang nggak ada mengaku Tuhan? Tidak demikian. Begitupun yang dilakukan oleh Al-Halaj, sama ya, bahwa di balik jubahku itu hanya ada Allah. Artinya Al-Halaj ini juga sudah tidak membawa diri Al-Halajnya sebagai makhluk, akan tetapi Al-Halaj sudah masuk dalam puncak kesadaran Allah, yang dimana Al-Halajnya sudah ditinggalkan. Yang ada hanyalah diri sang sejati itu. Siapa? Ya Tuhan itu sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ini yang perlu dimengerti agar tidak terjadi gagal paham dan langsung memvonis sesat. Ya tidak. Ya hal ini pun dialami oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, terus di dalam surat At-Toha ayat 14 itu kan menjadi wahyu Muhammad, wahyunya Rasulullah. Lah perkataan inani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah litikri itu keluar dari mulut siapa lur? Ya tentu keluar dari mulut seorang Muhammad Rasulullah secara fisiknya. Lah akan tetapi kita tidak boleh terjebak pada fisiknya Rasulullah, yang sejatinya Rasulullah itu sudah tidak membawa diri kemakhlukannya, tidak membawa diri sekutunya. Berarti yang berbicara di dalam surat atau ayat 14 ini adalah Allah itu sendiri loh. Nah surat itu ya disampaikan oleh Rasulullah dan diucapkan melalui mulut Rasulullah secara fisiknya. Nah, hal ini juga sama. Ketika Syekh Siti Jenar di situ menyatakan, ataupun bukan menyatakan ya, mengucapkan bahwa ya Syekh Siti Jenar tidak ada. Makanya Syekh Lemah Abang, Syekh Lemah Abang tidak ada di situ. Yang ada hanya Tuhan. Nah, ini sama dengan yang dimaksudkan dalam surat At-Toha ayat 14 loh ya. Hanya saja berbeda versi, berbeda zaman, yang sesungguhnya sama saja. Nah ini perlu kita mengerti loh ya, perlu kita mengerti agar kefahaman kita tidak dangkal, bisa memasuki lautan hakikat yang sangat luas, tak terbatas ya. Bisa difahami, harus bisa paham loh, karena ini sebagai kunci. Ketika kita tidak bisa ya manunggal kepada Allah, artinya dirinya Allah ya, innalillahi, dari Allah ya, artinya kan diri Allah yang dititipkan di dalam jasad seorang manusia ini harus dikembalikan lewat apa? Kesadaran. Lewat kesadaran kita harus masuk dalam puncak kesadaran yang sejatinya manusia itu tidak ada, sehingga yang ada hanyalah Allah. Nah disitulah manunggal terhadap Allah, yaitu unsur Allahnya, diri Allahnya telah kembali. Nah, disitulah letak wa inna ilaihi rajiun ya. Bisa difahami lor ya, bisa difahami. Ini sangat sederhana dan harus bisa dimengerti, sangat sederhana sekali lor ya. Baik, segitu saja lor ya, tidak usah panjang-panjang lah, segitu saja. Yang penting bisa dirasakan, direnungkan sebagai bahan ataupun pendongkrak hati kita agar bisa memasuki hakikat sebuah kehidupan ini yang sejatinya hanya ada Allah yang esa. Baik, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.